A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiyu masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qallallahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afidu ala sholawah wa sholatil wusta wa kumulillahi qanitin al ahya sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pada kesempatan kali ini memberikan sebuah berkah dan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kami doakan semoga panjenengan dan kita semuanya dilimpahkan suatu rezeki, dilimpahkan sebuah kesehatan, baik kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani. Untuk itu, pada hari ini kami seperti biasanya akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan mengesahkan Tuhan, dan kami akan mengangkat sebuah tema dengan judul cara mudah memfanakan diri agar cepat bertemu dengan Allah. Itulah judul kali ini. Mudah-mudahan panjenengan yang bisa atau menyimak video kali ini cepat paham dan cepat segera bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu terhadap Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan oleh Allah pasti akan didatangkan. Kapan Allah ini mendatangkan waktu pertemuan terhadap diri panjenengan itu? Berarti ukurannya kapan engkau bisa memfanakan dirimu. Kapan waktu yang dijadikan Allah untuk bertemu terhadap dirimu? Itu adalah waktu di mana kapan engkau memfanakan dirimu. Kapan mata hatimu ini untuk bisa melihat nyatanya Allah? Berarti ada pertanyaan, kapan hijab-hijab di dalam hatimu itu bisa terbuka, bisa menerima ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan ini. Engkau harus bisa melepaskan, engkau harus bisa membuang daripada hijab-hijab itu di dalam hati panjenengan. Apa yang kami maksud hijab itu adalah tutupnya hati terhadap syahwatun dunia, tutupnya hati di mana hati ini
condong terhadap kesenangan duniawiyah. Kapan itu bisa dibersihkan dari hatimu? Jika hatimu ini bisa bersih, maka Allah akan berjanji menemui diri panjenengan dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Bagi Anda yang hatinya sudah menerima ajaran Allah ini, bagi panjenengan yang sudah bisa membuka hatinya untuk menerima ajaran dinul haq seperti ini, ajaran bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan seperti ini, di situ panjenengan atau Anda semuanya ini akan melalui beberapa proses, beberapa tahapan yang harus dilewatinya. Apa tahapan-tahapan yang harus dilalui itu? Panjenengan sudah saya katakan berulang kali di awal di video saya sebelumnya. Untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita ini harus tahu kuncinya. Setelah kita tahu kuncinya, barulah bawa kuncinya tersebut agar bisa masuk ke dalam kerajaannya Allah, masuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa yang dimaksud di sini? Ya, kuncinya panjenengan ini untuk bisa bertemu dengan Allah, yaitu tahapan pertama harus diri panjenengan ini membawa zikir sirul asror. Zikir sirul asror itu mulai daripada su'arul basiroh, ainul basiroh, sampai dengan hakul basiroh. Tahapan-tahapan itu panjenengan juga harus bisa lewati. Mulai dari keimanan kita ini bahwa jika kita ini tidak ada pertolongannya Allah, maka diri manusia ini tidak akan bisa melakukan apa-apa. Itu keimanan daripada yang pertama, yaitu su'arul basiroh. Lalu kalau sudah ada keyakinan di situ dan panjenengan melakukan kholwat, baik di dalam keadaan sepi ataupun ramai, nanti akan diperjalankan sendiri oleh Allah sampai dengan melihat bahkan bertemu. Untuk proses tentang dzikir sirul asror mulai dari su'arul basiroh, ainul basiroh sampai dengan hakul basiroh, itu pun sudah kami kasih tahu di video saya sebelumnya. Panjenengan silahkan lihat video saya sebelumnya di proses dzikir rasa. Panjenengan harus bisa sampai ke hakul basiroh. Dan panjenengan ini untuk bisa bertemu dengan Allah, ya panjenengan harus mau mempraktekannya. Tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tidak hanya sekedar kita itu paham saja, tetapi harus mempraktekannya. Kalau kita tidak mau mempraktekannya, mau sampai kapanpun panjenengan tidak akan bisa bertemu dengan Allah.
Walaupun panjenengan semua ini faham ilmunya, walaupun mengerti tentang tahapan-tahapannya, tapi tanpa mempraktekkan akan nihil hasilnya. Yang pertama, ada iman di dalam hati panjenengan itu mengatakan bahwasanya wujudnya Allah itu adalah hidup, baik yang ada di dalam diri panjenengan sendiri, termasuk di luar panjenengan sendiri, termasuk yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Saya ulangi agar jenengan faham. Yang pertama, untuk bisa bertemu Allah, yang pertama adalah ada iman di dalam hatimu ini, di dalam dirimu ini, yang mengatakan bahwasanya wujudnya Allah itu adalah hidup, baik yang ada di dalam maupun di luar dirimu sendiri. Di dalam dirimu ini, di luar dirimu juga itu. Panjenengan harus ada iman di situ dulu, sehingga akan muncul sebuah keyakinan bahwa hidup itulah yang menguasai dirimu. Kalau sudah seperti itu, panjenengan nanti akan diperjalankan sendiri oleh Allah untuk melihat Allah. Ikuti saja arus yang diperjalankan Allah itu. Jangan pernah diri panjenengan ini berangan-angan, apalagi menggunakan akal ini, dan ada nafsu untuk segera bertemu, untuk segera usul ke musyahadah. Jangan pakai nafsu. Karena pada dasarnya nanti Allah sendiri yang akan memperjalankan dirimu. Yang terpenting adalah bahwasanya panjenengan sudah ada iman bahwa wujudnya Allah itu adalah hidup yang ada di dalam diri panjenengan dan juga di luar diri panjenengan ini. Yang penting ada iman di situ pertamanya. Nanti akan diperjalankan oleh Allah sendiri. Jangan gunakan akal ini yang terpenting, tapi gunakanlah hati. Ikuti saja arus yang akan diperjalankan oleh Allah itu. Ikutilah petunjuknya Allah itu dalam hatimu. Jangan menentang arus, karena nafsu itu selalu memasukkan di dalam dadamu agar diri panjenengan ini tidak bisa untuk kemusyahadah terhadap Allah. Makanya saya berulang kali, jangan gunakan akal, tapi gunakanlah basirohmu atau mata hati. Karena yang letaknya kerohanian itu letaknya di hati, bukan di akal. Karena sebetulnya nafsu itu tidak mau kita ini kembali kepada Allah, itu tidak mau. Makanya jangan gunakan akal. Yang akal ini disebut basariyah. Nah, kalau hati disebut basiroh. Makanya jangan gunakan banyak akal basariyah ini.
Nanti kalau kita gunakan akal ini, munculnya ada nafsu, kita ini sebagai manusia ingin segera-segera bertemu terhadap Allah. Jangan. Yang terpenting imani. Imani bahwa yang menguasai diri panjenengan ini adalah hidup di dalam dirimu atau di luar dirimu itu yang memiliki nama Allah. Nah, itu yang penting ada imani di situ. Karena memang pada dasarnya nafsu itu tidak mau manusia itu mendekat atau kembali kepada Allah. Karena unsur manusia itu ada kaitannya dengan makhluk jin korin yang ada di dalam diri kita ini. Itu adalah sebetulnya merupakan sebuah ujian di mana kita ini agar sampai tidak bisa wusul terhadap Allah. Janganlah diri panjenengan mengikuti nafsu-nafsu basariah ini, tapi pertajamkanlah ainul basirohmu, pertajamkanlah mata hati panjenengan ini. Mengapa banyak manusia itu tidak bisa makrifat terhadap Allah? Karena memang kebanyakan manusia ini tidak mau menafikan dirinya dan tidak mau melepaskan makhluknya. Itulah sebabnya tidak bisa makrifat terhadap Allah. Kenapa sih manusia ini tidak bisa bertemu dengan Allah? Karena di dalam diri manusia itu sendiri, di dalam kita sendiri, itu tidak mau, hati kita itu tidak mau melepaskan kehambaan atau makhluk ini. Itulah yang mengakibatkan hijab kita itu tidak bisa bertemu. Itu permasalahannya. Bahwasanya Allah itu sudah berjanji di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang hatinya mengharap untuk bertemu terhadap Allah, Allah berjanji dan menyiapkan waktu untuk terjadi sebuah pertemuan. Untuk itu, saudara-saudaraku, janganlah diri panjenengan ini berputus asa untuk bertemu terhadap Allah. Jika panjenengan ini betul-betul ingin kembali, ingin makrifat, panjenengan ini harus betul-betul yakin dan menjalankan apa yang disampaikan oleh guru-guru akhirat. Lakukan saja. Yang terpenting, hati selalu berupaya untuk berzikir sirul asror. Jika engkau lakukan secara terus-menerus, akan muncullah keakuannya Allah di dalam dirimu itu sendiri. Jadi begini saudara-saudaraku, cara mudah memfanakan diri agar cepat bertemu dengan Allah. Yang pertama, syaratnya adalah panjenengan tidak banyak, istilahnya panjenengan tidak usah banyak bicara. Kalau kata orang Jawa, jangan banyak cocot. Nah,
Jangan banyak menggunakan akalmu. Walaupun diri panjenengan itu ahli kitab, walaupun diri panjenengan ini apal Al-Quran bolak-balik, walaupun diri panjenengan ini saat ini hafal hadis, bahkan dikatakan keturunan Rasulullah nasabnya, itu lepaskan. Lepaskan itu semuanya. Taruh kepintaran, taruh sok pintar, taruh semuanya yang dimiliki ilmu-ilmu itu, lepaskan dulu. Itu syarat pertama untuk bisa bertemu dengan Allah. Lepaskan keegoanmu, tapi gunakanlah hatimu untuk bisa menerima ajaran dinul haq, mengesahkan Tuhan seperti ini. Itu yang pertama yang dilakukan untuk bisa bertemu dengan Allah. Lalu yang kedua, panjenengan harus membawa kunci, yaitu dzikir sirul asror. Dzikir sirul asror ini adalah sebuah dzikir yang sudah tidak berlafaz, yang sudah tidak berucap, tetapi hanya bisa diimani atau dirasakan. Bahwa di dalam diri panjenengan itu, termasuk di luar diri panjenengan itu, adalah hidup. Hidup yang memiliki nama Allah, hidup yang memiliki nama Sang Dumadi, hidup yang memiliki nama Sang Yang Widi, dan lain-lain sebagainya. Karena pada dasarnya pelajaran kerohanian mengesahkan Tuhan ini sebetulnya tidak hanya untuk umat muslim, tapi untuk seluruh umat manusia. Itulah yang diajarkan Rasulullah Nabi Muhammad, Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang diajarkan kepada kita, mengesahkan Tuhan itu. Tetapi kebanyakan manusia pada umumnya salah paham atau gagal paham, dianggapnya hanya untuk umat Islam saja, padahal untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, tadi syaratnya adalah membawa dzikir sirul asror. Jangan gunakan dzikir jahri, jangan gunakan itu. Seperti halnya apa sih dzikir jahri itu? Yang biasa diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah di mulut, di lisan, ini jangan. Tetapi masuklah ke dalam dzikir sirul asror. Tetapi kalau belum bisa, doronglah dengan dzikir sir di dalam hatimu. Hu Allah, hu Allah. Itu kalau belum bisa. Hu Allah ini tidak diucapkan di mulut ini, tapi hanya diyakini di hati, barengi dengan keluar masuknya nafas ini. Pada waktu nafas masuk, keluarnya Allah, hu Allah, tapi di dalam hati. Nah, itu kalau panjenengan ini akan lebih mudah. Setelah itu apa? Kalau memang sudah bisa masuk dalam dzikir sir itu, nah, itu baru nyatakan di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana. Di situ masuk ke dalam tauhid yang terakhir, masuk ke dalam tauhid puncak. Tidak ada ilmu yang lain lagi, tidak ada ilmu yang paling tauhid yang paling tinggi. Di sini saya katakan, yang penting tadi pertama, jangan banyak rewel
kata orang Jawa, jangan banyak cocot. Jika panjenengan ahli kitab, ahli hadis, sok pintar, merasa ilmunya tinggi, lepaskan dulu. Baru saya katakan, panjenengan ikuti saya saja, pasti bisa bertemu dengan Allah. Di dalam surat At-Toha ayat 14 bunyinya adalah, panjenengan harus bisa masuk di sini. Innani anallahu la ilaha illa ana. Tunjuklah badan panjenengan, aku ini Allah dan tidak ada yang disembah selain aku. Katakan di dalam hati panjenengan. Beranikan diri saja. Los. Jika panjenengan tidak berani mengatakan itu, itulah sampai kapanpun, sampai kiamat, panjenengan tidak akan bisa masuk ke dalam latifahnya Allah. Karena panjenengan ini tidak berani melepaskan keakuan makhluknya ini. Itulah yang menyebabkan hijab di dalam hati. Di dalam surat At-Toha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku yang patut disembah. Nah, di situ itu loh. Katakan pada diri panjenengan seperti itu. Kalau diri panjenengan tidak berani mengungkapkan seperti itu, tidak akan bisa bertemu Allah sampai kapanpun. Masuk ke situ, nah nanti akan diperjalankan oleh Allah sendiri. Bukan berarti yang jasad ini, jasmaniah ini Allah, bukan. Tapi yang di dalam dirimu ini, yang bisa mengucapkan mulut ini, yang bisa membuka matamu ini, yang bisa mendengarkan ini adalah hidup di dalam dirimu ini. Kata orang Jawa itu, kata orang-orang itu mengatakan roh, sukma, itu hanya aran. Seperti halnya kalau boleh saya katakan, singkong. Singkong itu bisa jadi getuk, bisa jadi peyem, bisa jadi keju atau dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya asalnya itu kan singkong. Cuman hanya nama-nama saja. Nama-namanya saja yang berbeda-beda. Tapi sebetulnya singkong. Nah, seperti halnya hidup. Allah sendiri di dalam dirimu itu. Ada yang namanya roh, ada yang namanya sukma, ada yang namanya dan lain sebagainya. Itu hanya nama. Tapi sebetulnya tidak bisa disebutkan, tidak bisa engkau gambarkan, tidak bisa engkau angan-angan. Di dalam dirimu itu adalah hanya hidup. Yang bisa mengucapkan, yang bisa membuka mata hatimu, yang bisa mendengarkan, ini hanya hidup. Hidup yang memiliki nama Allah bagi yang umat muslim. Hidup yang memiliki nama Sang Dumadi dan lain-lain sebagainya itu. Itulah. Kalau panjenengan sudah berani mengatakan seperti itu, nah, nanti akan diperjalankannya Allah sendiri, bisa melihat, bertemu dengan Allah. Lepaskanlah dari keakuan hamba ini, keakuan makhluk dalam dirimu, dan tetapkanlah keakuan Allahnya di dalam dirimu. Sampai dirimu ini benar-benar merasakan semuanya kosong. Ini loh, Allah ini yang kosong ini, dianggap kosong ini sebetulnya berisi, yang dianggap berisi ini sebetulnya kosong. Nah, fanakan diri panjenengan ini, fanakan, hilangkan, termasuk alam semesta ini hilangkan. Sampai betul-betul kosong blong. Termasuk diri panjenengan ini kosong. Setelah kosong, tapi jangan gunakan akal ini, sudah saya katakan. Jangan gunakan lihat dengan mata ainul basariyah ini, jangan. Tapi gunakanlah
ainul basiroh, mata hati. Kalau sudah menemukan kekosongan di dalam hatimu, kekosongan di dalam dirimu, termasuk diri panjenengan itu sudah merasa kosong, dan alam semesta ini kosong, yang di situ adalah gong lewang lewung, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bimbingan kerohanian ini jangan gunakan banyak akal ini. Walaupun panjenengan saat ini ahli kitab, hafal Al-Quran bolak-balik, yang dikatakan suriah Nabi, keturunan Nabi, yang dikatakan istilahnya hafal hadis dan lain-lain sebagainya, itu lepaskan. Jika panjenengan tidak bisa melepaskan itu, terus tidak mau mengikuti arahan-arahan seperti tadi, panjenengan tidak akan bisa bertemu Allah, sampai mati pun tidak akan bisa. Makanya tadi saya berikan dengan mudah, semoga panjenengan memahaminya. Itulah saudara-saudaraku, kenapa saya pertegas, agak sedikit pertegas begini, agar panjenengan ini mudeng, ngerti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ajaran ini ditutup-tutupi berpuluh-puluh tahun. Karena apa ditutup-tutupi? Karena kebanyakan manusia-manusia ini di hatinya ada kepentingan-kepentingan duniawiyah. Makanya ditutup-tutupi, dipakai sendiri dengan alasan menimbulkan fitnah. Makanya hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui Allah itu, yang bertemu dengan Allah, yang dijadikan kekasih-kekasih Allah, yang katanya kebanyakan orang itu wali-wali. Ya karena sedikit ini. Justru bentuk cinta kasih sayang terhadap panjenengan, justru kasih sayang Allah terhadap panjenengan ini, makanya diberikan kemudahan. Kenapa diberikan kemudahan saat ini? Ya karena mengingat bahwa zaman ini sudah di penghujung zaman, hari sudah mau kiamat, makanya dibuka selebar-lebarnya termasuk di media sosial. Itulah cinta kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan semoga panjenengan yang mengikuti sampai akhir ini betul-betul dijadikan oleh Allah sebagai kekasih-kekasihnya untuk bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Untuk itu saudara-saudaraku, kami tidak bisa panjang lebar. Kalau seandainya disambung panjang lebar ini, sebetulnya pelajaran kerohanian ini tidak ada batasnya. Untuk itu saudara-saudaraku, mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang saya sampaikan ini mengerti. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya hanya mengingatkan, saya hanya menghimbau, kalau belajar tentang kerohanian jangan banyak gunakan akal, tapi gunakanlah basirohmu, gunakanlah mata hatimu. Karena letaknya kerohanian bukan di akal, tapi di rohani. Yuk,
Untuk itu saudara-saudaraku, saya tutup akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.